Kemarin saya diajakin Axio trip 3 hari untuk melihat program investasi long term mereka. Dan dua kata sih setelah saya ikut trip mereka, bangga dan terharu. Bangga karena produk Axio, produk brand lokal bisa bersaing di pasar Indonesia, dan terharu karena programnya ini mulia dan untuk Indonesia banget. Kalau kita beli produk Axio itu sama aja kita dengan membantu sistem perekonomian Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Nanti saya ceritain. Sekarang saya ceritain dulu kenapa saya sebagai orang lokal, orang asli Indonesia bangga sama produknya Axio. Kalau kita lihat Axio yang sekarang, terutama di seri Hype-nya, udah progresnya itu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sangat bagus lah. Karena dulu 2-3 tahun lalu Axio itu selalu bermain di zona nyaman. Zona Celeron, harga laptop 2, 3, sampai 4 jutaan. Paling mahal itu di 4 juta dan masih Celeron. Dan ketika saya nge-review produk Axio, pasti saya kasih saran ya, keluarlah ya dari zona nyaman. Jangan zona Celeron 4 jutaan, zona yang fast moving aja. Cobalah kasih inovasi produk yang baru. Karena kan mereka selalu menggembar-gemborkan barang asli Indonesia, orang lokal harus beli produk asli Indonesia, tapi kalau produknya nggak bagus, ya kita sebagai pembeli ya nggak mau beli. Sampai akhirnya mulai tahun kemarin mereka ngegas dengan seri-seri terbarunya. Ada MyBook, ada Hype, ada Pongo. Yang akhirnya terbukti dengan keluar dari zona nyaman mereka bisa bersaing kok di pasar Indonesia. Dan beberapa bulan yang lalu mereka juga udah IPO, udah TBK. Berarti udah lebih gede. Dan memang produk Axio sekarang beda banget lah. Kemarin kita udah ngebahas Axio Hype 10 yang Celeron 2 jutaan. Itu kalau dibandingkan dengan MyBook series tahun sebelumnya, upgrade-nya itu ya lebih bagus Hype lah. Terus kita juga udah ngebahas Axio Hype 5. Harga 4,9 udah dapet Ryzen 5 5500U yang termasuk paling murah di kelasnya. Kalau kemarin di video reviewnya kita bahas Axio Hype 5 itu dengan RAM 8GB, terus kita upgrade ke 16GB. Kemarin saya coba lagi untuk upgrade ke 32GB. Dan hasilnya lonjakan performanya jauh sih ya. Ketika saya coba untuk render Premiere Pro dengan RAM 32GB lebih kenceng. Genshin Impact juga FPS yang didapat lebih stabil dan lebih gede. Dan kalau perkara Axio Hype ini jangan takut stoknya habis terus harganya goib ya. Karena kemarin kan ada brand lokal juga yang memang saya akuin barangnya bagus. Bahkan sampai menang Laptop Awards 2023 versi DKID. Masalahnya stoknya nggak ada. Dan hasilnya kalau stoknya nggak ada, demand-nya tinggi, harganya jadi melambung. Harganya itu bisa selisih 1 juta lebih. Sedangkan Axio, kemarin saya main ke pabriknya, wah. Dan Axio sih udah pastikan itu stoknya nggak bakalan habis dan nggak bakalan goib. Karena ketika saya ke pabriknya, mereka bisa produksi satu seri itu di satu line mereka itu sekitar 350 laptop per hari. Dan mereka punya 8 line di factory-nya, jadi 8 kali 350. Sehari mereka bisa produksi 2.800 laptop. Dan sejauh ini saya lihat di e-commerce untuk seri Hype, baik Hype 1 sampai Hype 10 itu stoknya aman sih. Harganya nggak ada yang melambung tinggi atau goib. Dari workflow-nya, dari awal produk konsep sampai ke sales marketing itu ada banyak nih. Ada, kalian pause aja videonya, hitung sendiri ya karena banyak. Contoh nih, laptop saya rusak, terus saya kesini tuh harus bawa apa? Harus bawa kartu garansi kah atau harus bawa invoice? Kalau kesini sih lebih baik bawa serial number, kartu garansi atau invoice juga, karena kadang suka ada yang di sistem sama di invoice tuh nggak sesuai gitu. Jadi patokan kita itu di invoice supaya bisa change warranty sih. Terus kalau misalnya memang masih bergaransi tapi human error kayak LCD pecah, itu kita void garansinya sih. Void garansi. Jadi kalau misalkan human error ya wajar sih, semua warranty itu kayak gitu. Kalau misalkan terjatuh terus pertengkaran rumah tangga jadi dibanting istri itu nggak bisa, Mbak. Nggak bisa. Jadi kalau nggak human error, pokoknya kerusakan, kesalahannya Axio lah, itu baru di cover 3 tahun, Mbak ya. Kalau untuk Pongo itu 3 tahun, tapi kayak untuk serial yang Hype, iya itu 1 tahun. 1 tahun. Itu di situ saya baca ada same day service. Iya. Sama tadi kalau misalkan harus nginep dipinjami laptop ya. Jadi kalau misalnya MacBook katanya pinjamannya. Kenapa? Pinjamannya MacBook katanya. Yang sesuai aja sih ya. Ya, jadi kalau rusaknya 14F dipinjami Pongo bahaya ya. Iya. Nanti Pongonya nggak balik. 14. Oke nih Mbak, jadi ini kesini, habis itu ke teknisinya ya? Teknisi ya, biar bisa kelihatan langsung pengerjaannya sih. Siap. Dan pas saya di factory-nya, itu saya lihat ada adik-adik kita yang masih SMK udah ngerakit laptop Hype dan juga Pongo di sana. Terus juga ada teman-teman kita yang mohon maaf disabilitas tapi tetap ngerakit laptop. Dan ternyata ketika saya tanya ke pihak Axio, memang mereka ada program yang namanya itu ACP atau Axio Class Program. Yang ini masuk ke part 2 tadi, kenapa saya bisa terharu
sama Axio. Karena Axio bilang ke saya ketika trip kemarin mereka di Indonesia itu nggak cuma jualan aja. Mereka pengen sustain, mereka pengen invest jangka panjang untuk Indonesia. Bahkan kemarin di hari kedua saya diajak kayak ke sekolahan namanya SMK Pertiwi Kuningan. Dan di SMK sana keren sih, anak-anak udah diajarin dari umur segitu tentang SOP manufacturing rakit laptop Axio, software development. Khusus untuk Axio ruangannya paling banyak sih. Jadi program yang diberikan Axio untuk SMK Pertiwi Kuningan itu paling banyak dibandingkan ya Yamaha, BNI, BCA tadi. Sampai-sampai mereka bawa smart factory atau miniatur factory mereka ke SMK Pertiwi Kuningan. Untuk laptopnya mereka juga provide di sana, dikasih gratis untuk training, untuk pelatihan. Jadi biar ketika anak-anak SMK ini lulus mereka nggak bingung, langsung dapat kerjaan. Dan rata-rata dari akademinya Axio atau Axio Class program ini, hampir semua timnya Axio itu hasil farming dari akademinya Axio. Jadi setelah mereka di training, mereka ditawari mau kerja di Axio nggak? Kalau mau, wah, bisa langsung masuk ke lapangan pekerjaan terutama di Axio. Jadi yang bikin saya terharu di sini, profit margin dari mereka jualan laptop Axio, produk-produk Axio itu diputerin lagi di perekonomian kita. Mereka membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya juga. Karena kalau misalkan kita beli barang import lah ya, cuannya pasti ya ke brand barang import tersebut yang uangnya ya bakalan muter ke negara mereka. Jadi dengan trip Axio kemarin saya sadar lah, saya itu termasuk orang yang juga beli barang yang import biasanya karena saya sendiri pun jujur saya juga kurang percaya dengan barang brand lokal. Tapi setelah ikut trip Axio kemarin dan dengan programnya mereka, saya jadi sadar udah waktunya kita support barang lokal lah. Apalagi kalau brand lokal atau barang lokal yang kita beli itu mereka punya program yang memang bakalan ngebantu negara kita, terutama di bidang ekonomi dan juga lapangan pekerjaan. Tapi barang lokal itu kan jelek-jelek bang, nggak layak untuk dibeli. Lah kalau orang lokalnya aja nggak support, nggak percaya, nggak dikasih kesempatan, gimana brand lokal kita mau berkembang? Contohnya Korea aja untuk bisa mendapatkan hype segini besarnya, mereka juga berproses, nggak langsung. Barang Korea dulu juga nggak sebagus sekarang, tapi karena masyarakat Koreanya itu percaya sama brand lokalnya dan ngedukung mereka semuanya beli, ya akhirnya mereka berkembang dan akhirnya apa-apa sekarang seperti yang kalian lihat, makanan aja dari Korea, gadget dari Korea, mobil dari Korea. Yang kalau nggak beli barang Korea itu rasanya kayak gengsinya turun gitu. Nah kita sebagai orang Indonesia udah waktunya untuk beli barang-barang lokal. Ngasih kesempatan, ngasih kepercayaan ya biar kita itu nggak dijajah sama platform global dan juga barang-barang global. Mending barang kita sendiri. Kayak contohnya Axio dulu itu kayak dihujat perkara garansi karena barangnya cepat rusak ini itulah. Dan Axio ngedengerin kritik tersebut dan akhirnya mereka membangun sekitar 177 service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu terbagi antara Axio Platinum Care dan juga Axio Gold. Kemarin saya juga sempat diajak main ke Axio Platinum, khusus yang Platinum itu ada same day service. Jadi kalau misalkan kita reparasiin atau warantiin laptop kita di sana, 6 jam selesai. Kalau misalkan nggak selesai, Axio bakalan minjemin laptopnya ke kita. Jadi kita masih bisa tetap kerja. Kalau di brand lain kan ada stigma ketika kita upgrade RAM atau SSD garansinya hangus ya. Nah di Axio kalian mau upgrade RAM SSD dengan merek manapun itu garansinya nggak akan hangus. Bahkan kalau misalkan kalian bawa ke Axio Platinum Care untuk upgrade RAM dan juga SSD itu biayanya gratis, nggak bayar sama sekali. Dan kemarin Axio sih saya kasih saran untuk bikin program yang namanya ADP. Kalian tahu lah ya, Accidental Damage Protection, dimana kalau laptop itu kebakar, angus, jatuh, human error, garansinya masih tetap jalan dan mereka menerima kok. Mereka itu open banget sama kritik dan mereka bilang mereka bakalan mencari partner di bidang insurance untuk menjalankan program ADP ini atau Accidental Damage Protection. Karena kayak Axio Hype ini kan garansinya udah setahun, yang Pungu ini 3 tahun, terutama yang Pungu sih ya. Kalau Pungu itu dapat ADP, orang kepercayaannya untuk beli itu bakal lebih tinggi karena harganya kan udah 9 juta ke atas untuk Pungu. Intinya dari sini sih Axio udah mulai berbenah lah. Kalau kita lihat progresnya dari tahun ke tahun, barangnya udah makin bagus. Kayak Hype 5 ini logonya juga udah sekarang lebih simple. Mereka semakin berbenah dan broadcast-nya bagus, sistem warantinya juga udah dibenahi. Terus kalau misalnya ke depan, Axio ini saran buat saya sih, mungkin ada software development yang bikin ya kayak brand internasional lainnya, mereka kan bikin software development yang jadi satu sama laptopnya, mungkin itu nanti ke depan bisa dibenahi juga. Untuk program-programnya saya udah salut sih. Jadi untuk programnya untuk Indonesia dikembalikan lagi ke Indonesia, menurut saya itu udah bagus banget dan bikin saya terharu.
Dan kita sebagai orang Indonesia, orang lokal, itu udah waktunya ngasih kepercayaan kepada brand lokal, terutama brand-brand lokal yang ngembaliin marginnya itu untuk ngebantu negara kita. Kalau misalkan kita belum mampu untuk ngebeli atau belum mau untuk beli, ya paling nggak ngasih kritik yang membangun lah. Jangan ngehujat yang hujatannya itu nggak membangun. Karena Axio ini benar-benar menurut saya open banget sama kritik. Kalian kritik abis-abisan nggak apa-apa, karena mereka ya bakalan berbenah dari kritik kalian. Tapi jangan ngehujat, beda ya. Ngeritik sama ngehujat itu sesuatu yang berbeda. Jangan sampai kita di negara kita sendiri ini cuma jadi pembeli, produksi kita nggak jalan. Karena menurut saya dengan total penduduk Indonesia sekitar 270 juta, kita nggak usah mikirin ekspor lah. Kita cuma muter perekonomian kita di sini aja dengan pasar 270 juta, itu udah banyak banget. Nggak usah mikirin ekspor dulu. Local pride aja udah cukup dengan 270 juta jiwa di Indonesia. Jangan sampai kita itu dijajah sama platform global yang inisialnya T, sekarang itu Twitter, bukan TikTok. Jangan sampai dijajah sama brand global, karena cuan mereka ya bakalan mereka kembaliin untuk bayar pajaknya mereka, untuk mensejahterakan warga mereka, karena pasti pemerintah di sana itu bikin kebijakan yang bakalan melindungi negaranya. Ya semua negara bakalan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita mau ngasih kepercayaan, kesempatan di brand lokal dan uangnya ini bakalan muter-muter di Indonesia aja, jangan sampai kita di negara sendiri cuma jadi pembeli, gak produksi ya. Karena ya pemerintah sama Axio udah ngasih program yang bagus banget menurut saya. Dan sekarang waktunya kita sebagai orang lokal, orang Indonesia, ya ngasih kesempatan dan juga kepercayaan kepada pemerintah dan juga brand lokal. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.